Mungkin ada yang ingin menyampaikan. Silakan. Atau sudah ada ya yang di... Oh, videonya tidak terlihat. Ya ini, alhamdulillah bisa nobar ini sama anak-anak. Silahkan, silahkan bunda-bunda. Karena ini filmnya film dari Kementerian Pendidikan, dua-duanya, dan memang itu disiapkan untuk kita sebagai bahan belajar kita. Jadi kita bisa download juga, dan downloadnya juga mudah. Boleh dituliskan apa yang kita pelajari gitu ya dari dua film tadi. Monggo, mungkin beberapa pendapat saja. Silahkan bisa, kalau tidak raise hand juga bisa lewat ini ya, chat. Ayo, semakin cepat kita bisa semakin berlanjut ke sesi berikutnya. Mari, mari. Bunda-bunda bocah pintar juga boleh membuat refleksi, silahkan. Semuanya boleh. Bu Farina, nanti siap. Bu Sulasih, KB Pelita Hati, Matur Suwun. Film tadi mengajarkan tentang toleransi beragama. Leres pun alhamdulillah melalui film yang kedua tadi, betul, film yang kedua tadi ajakan untuk ini saling menghormati, menghargai meskipun kita berbeda dalam hal keyakinan. Tetapi kita satu Indonesia, gitu. Oke, terima kasih Bu Sulasih. KB Pelita Hati ini anu ya, Jatem. Isolasi mana? Bu Indasa, untuk film yang pertama tidak ke suaranya, kalau yang kedua masalah toleransi beragama. Oke, terima kasih Bu Indasa. Matur suwun. Ya, sudah cukup ya, ada dua yang melakukan refleksi. Karena film yang pertama tidak terdengar, tadi saya belum bisa ini soundnya. Jadi betul sekali lagi dua film tadi memberikan gambaran kepada kita, bunda-bunda sekalian, tentang perundungan. Gitu ya. Film yang pertama itu menyajikan satu film yang diangkat dari dunia nyata, gitu ya, bahwa ternyata perundungan itu betul-betul banyak terjadi, gitu. Satu contoh yang difilmkan tadi adalah perundungan yang terjadi pada anak SMA. Mohon maaf, saya coba browsing yang tingkat PAUD, nggak nemu filmnya, jadi nemunya yang itu, gitu. Dan ini menjadi satu pengingat bahwa ketika perundungan itu nyata, maka aksi untuk mencegahnya dan juga memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari perundungan itu harus dilakukan. Jadi ini meyakinkan kita, para guru, para pendidik di taman kanak-kanak, para pendidik di kelompok bermain, juga Bapak Ibu, para orang tua, untuk semakin tegas bersikap bahwa harus tiada perundungan. Tidak ada perundungan di lingkungan kita, gitu ya. Kita harus meniadakan itu. Karena kita sekarang sudah tahu ilmunya, bagaimana bisa melakukan, maka dari hal-hal kecil kita lakukan, nanti akan menjadi perubahan yang besar. Dan betul tadi dari Bu Nurilina, juga dari Bu Indasa, bahwa film yang kedua itu mengingatkan kembali pada kita bahwa hidup beragam, penuh dengan perbedaan itu adalah indah. Dan itu akan semakin indah, semakin jadi kesatuan apabila kita saling menghargai, saling menghormati, dan itulah toleransi. Itu refleksinya. Nah, langsung saja. Nah, karena di sesi pertama ini saya juga narasumbernya. Halo.
ya, Bun? Udah suaranya. Halo, suara saya terdengar? Tadi kayaknya Dengan Bunda. Saya sempat terpental tadi. iya. Ya, oke, cukup kemudian untuk refleksinya dan masuk ke sesi saya tentang modul Kartu Pintar Tama itu. Oke, Bunda-bunda, perkenankan ya dalam kegiatan pelatihan ini kami kelompok bermain bocah pintar berbagi pengalaman kami kepada bunda-bunda semua tentang kartu pintar Tama itu. Kartu pintar cinta, damai, dan toleran. Jadi kartu ini kami kembangkan, gitu ya. Kami kembangkan karena kepedulian kami untuk perlindungan anak. Gitu. Jadi sebelum masuk ke modul, saya ingin menghantarkan satu cerita perkenalan kelompok bermain bocah pintar ini. Kenapa ya kok ini mengembangkan pembelajaran aku peduli, aku berani untuk pencegahan kekerasan seksual. Terus sekarang secara tim kami mengembangkan di bocah pintar ini pembelajaran gitu ya untuk pendidikan karakter menggunakan kartu pintar Tama itu, dan ini juga untuk pencegahan kekerasan, bullying, dan radikalisme. Ini kenapa gitu? Jadi begini, bunda-bunda, kami kelompok bermain bocah pintar ini di bawah naungan Yayasan Pusat Studi Anak Bocah Pintar. Kemarin Bapak Rahadi sudah informasikan ke kita, sudah sampaikan ke kita bahwa salah satu misi kami ini adalah kita ingin mendorong yayasan kita, utamanya kelompok bermain bocah pintar ini menjadi satu lembaga yang memberikan perlindungan gitu ya terhadap anak-anak yang concern terhadap pencegahan kekerasan, juga cinta lingkungan gitu. Makanya kami memang memiliki fokus tersendiri gitu bunda-bunda dalam ini ya mengkaji kemudian melakukan upaya-upaya untuk perlindungan terhadap anak khususnya dari tindak kekerasan gitu. Makanya karena fokus kami ini, maka kita memang selalu melakukan upaya untuk pengembangan itu. Kalau dulu model pembelajaran aku peduli, aku berani itu kita kembangkan khusus untuk pencegahan kekerasan seksual. Kalau kartu pintar Tama itu ini adalah untuk pencegahan kekerasan, bullying, dan radikalisme gitu. Yang ketika kita coba kaji, ketika kita amati, ternyata memang ini penting gitu ya. Dan ini menjadi sebuah kebutuhan. Terlebih ketika kebijakan negara kita gitu ya, lembaga pendidikan itu harus turut bertanggung jawab, harus turut berpartisipasi untuk pencegahan tindak kekerasan ini, maka ini semakin meyakinkan kami. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini kami berhasil bahasanya meramu gitu ya kartu pintar Tama itu ini. Ini adalah kartu pintar Tama itu, cinta, damai, dan toleran. Kartu ini nanti akan terdiri dari ini papan permainan kartu pintar Tama itu. Kartu pintar Tama itu ini akan ada 30 gitu ya. Ini papannya, ini nanti akan terbuat dari MMT, bunda-bunda. Jadi model permainan secara umum itu seperti ular tangga. Nah, tetapi kita mengadopsi cara bermainnya dan ada beberapa perubahan yang kita lakukan di sini. Ini papannya, nanti akan ada kartu-kartu permainan, juga akan ada dadu. Tetapi tidak ada pion di sini, atau tidak ada apa ya, pion lah namanya, karena anak-anak diharapkan akan menjadi
partisipatif gitu ya. Jadi anak diberi kesempatan untuk menjadi subjek dan bermain langsung di dalam kartu ini. Sebelumnya Budian, bentar Budian, ya. Nanti kalau saya sudah mau masuk ke slide berikutnya, saya minta tolong Budian dengan next slide gitu ya. Oke. Nah, di dalam kartu pintar tama itu ini, bunda-bunda, jadi ini ada papan untuk bermain, di mana anak-anak akan menjadi subjek, ya. Dia nanti sesuai dengan hitungan jaduknya, dia akan loncat, gitu. Dan bermainnya adalah secara kelompok, gitu ya, karena di dalam permainan ajakan untuk kerja sama gitu ya. Konteks gotong royong dalam anak-anak adalah kerjasama dan bermain secara tim gitu. Nah, di sini juga ada warna-warni gitu ya. Warnanya ada banyak karena kita ada ini ya. Harapan anak-anak juga bermain warna, bermain angka di dalam permainan ini. Baik, selanjutnya Budian. Next slide, Budian. Oke, apakah modul kartu pintar pertama itu? Jadi kalau tadi saya mengenalkan kartunya, gitu. Nah, di dalam kartu sudah saya sampaikan tadi, dan kita mengembangkan satu perangkat dokumen, yaitu modul kartu pintar pertama itu. Modul ini adalah dokumen yang berisi tentang penjelasan apakah kartu pintar pertama itu dan bagaimana menggunakannya. Nah, jadi dengan adanya modul ini nanti harapannya akan menjadi acuan dalam penggunaan modul. Jadi diharapkan para guru ya, kemudian orang tua itu akan termudahkan dalam menggunakan alat permainan edukatif kartu pintar tama itu ini. Sehingga bisa bermain yang bermakna. Nah, next slide. Apakah kartu pintar tama itu ini? Kartu pintar tama itu adalah alat bermain yang diperuntukkan untuk anak usia 2-6 tahun setingkat sekolah PAUD, kelompok bermain dan TK. Tapi sebenarnya kalau kita para orang dewasa mau bermain itu juga asik gitu. Asik banget Bu, kita udah mencobanya dan ya happy gitu ya. Enjoy gitu karena kartunya memang enak gitu ya dipakai untuk main orang dewasa pun. Mohon maaf, saya suka terpental-pental ini di tempat saya Zoom baru hujan deras. Nah, kartu ini merupakan bermain di mana di dalamnya gitu ya kita pakai untuk mengenalkan pendidikan karakter untuk pencegahan kekerasan, perundungan atau bullying dan pengembangan solusi. Nah, pengembangan atau ajakan toleransi sebagai pencegahan untuk radikalisme gitu. Kalau kita menggunakan istilah radikalisme di kalangan anak-anak agak sulit ya. Ajakan toleransi kita akan mengajak anak-anak ke sana. Sehingga yang ada di dalam kartu itu maaf mentah-mentah terus ya. Berisi tentang permainan-permainan yang ini
mengajak anak-anak untuk saling menghargai, kemudian menghormati sesama gitu. Next slide. Mengapa pendidikan karakter ini penting? Pendidikan karakter ini penting karena pertama ya, fakta kekerasan pada anak usia dini gitu. Jadi kekerasan terhadap anak usia dini ini cukup tinggi dari hasil kajian Komnas Perlindungan Anak gitu ya, terlebih di masa pandemi ini cukup drastis meningkatnya gitu ya. Ternyata pembelajaran daring itu juga berdampak pada tingginya angka kekerasan terhadap anak, juga di sini anak usia dini gitu. Nah, kemudian anak usia dini tidak saja menjadi korban, akan tetapi anak usia dini juga seringkali menjadi pelaku dalam konteks terjadinya satu kasus ya, meskipun ayah dan bunda bahwa ketika seorang anak itu melakukan tindak kekerasan, sebenarnya dia ini ya dalam kategori belum cakap hukum dan dia memang memiliki hak untuk didampingi gitu. Tetapi bahwa ketika dia melakukan itu, ini menjadi perhatian kita. Karena kita sebagai orang dewasa wajib meluruskan, wajib mengingatkan anak menjadi pelaku ini. Gitu. Kemarin saya coba sharing beberapa kejadian juga perundungan yang biasa terjadi pada anak usia dini itu seperti apa. Kayak misalnya ya tadi, kadang-kadang olok-olokan, ya. Kemudian yang sifatnya fisik itu misalnya ada perselisihan, misalnya diajak bermain nggak mau, kemudian langsung tarik rambutnya atau apa gitu ya. Itulah hal-hal yang biasa terjadi di kalangan anak-anak gitu. Artinya ketika ada kecenderungan perilaku-perilaku yang mengarah ke perundungan itu terjadi, kita sebagai orang dewasa, kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua wajib untuk meluruskan anak-anak. Tentunya dengan bahasanya anak-anak dan komunikasi yang tidak diterima oleh anak-anak. Nah, mengapa lagi bahwa Indonesia saat ini krisis identitas ditandai dengan melemahnya budaya gotong royong yang merupakan aset sosial budaya Indonesia. Ini pandangan secara umum gitu ya. Ternyata kegotong royongan di tingkat masyarakat secara umum itu sekarang menurun sekali ini. Makanya generasi kita sejak dini harus kembali kita kenalkan, kembali kita motivasi untuk diperkuat lagi saling kerjasamanya. Maka itulah diperlukan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang modern dan berkarakter. Harapannya ketika sejak dini kita mengenalkan hal-hal ini, hal-hal baik kepada anak-anak, juga keterampilan dalam bersikap yang baik, nah nantinya akan kita peroleh generasi yang berideologi Pancasila dan pastinya berkarakter. Next slide, Bidian, silahkan. Baik, apakah tujuan bermain dan belajar dengan kartu pintar Tama itu? Tujuannya yang pertama, pengembangan pendidikan karakter anak usia dini untuk mencegah aksi kekerasan, bullying, dan radikalisme sejak dini. Ya, jadi kita berharap dengan adanya pembelajaran ini, kita akan yang pertama membangun pengetahuan anak-anak tentang pentingnya saling menghargai, saling mencintai, penuh cinta kasih, gitu ya. Terus kita kenalkan kepada anak-anak hal-hal yang idealnya atau sebaiknya dilakukan agar teman kita terus senang, ya, terus bahagia bersama dengan kita seperti itu. Nah, dengan adanya edukasi itu diharapkan nanti karakter baik, gitu ya, yang mencegah anak-anak untuk melakukan tindak kekerasan, apalagi membuli teman-temannya, juga merasa paling benar sendiri itu akan bisa dihindari, gitu. Kemudian tujuan bermain kartu tama itu ini juga untuk mendorong kehidupan yang toleran antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Toleransi itu kuncinya. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman pada pendidikan anak usia dini, gitu. Karena
kita berusaha mengembangkan satu model pembelajaran yang pet friendly, gitu ya, yang ramah anak. Itu anak-anak aman bermain dengan alat permainan itu, anak-anak bisa bertumbuh dan berkembang, gitu ya, dalam 6 aspek perkembangannya, seperti itu. Jadi itu tujuannya. Next slide dia. Halo, Dian? Mengapa ada kartu pintar Tama itu? Nah, kenapa kartu pintar Tama itu ini kita kembangkan gitu ya, dan kenapa melalui permainan? Yang pertama, karena tujuan utama kita adalah ingin memberikan pendidikan karakter untuk anak usia dini. Sedangkan anak usia dini ini memiliki daya fokus antara 10 sampai 15 dalam belajarnya, 10 sampai 15 menit ya, ini kurang menit. Makanya dengan bermain, nah gitu ya, dengan bermain dan dengan cara penyampaian yang menghargai mereka, anak-anak diharapkan akan enjoy, sehingga konsentrasinya akan terjaga. Anak usia dini identik dengan bermain. Melalui bermain, manusia dini belajar mengenal lingkungannya, gitu. Jadi karena dunianya bermain, makanya kita mengambil poin itu, gitu. Jadi diharapkan anak-anak sudah suka dulu. Dan alhamdulillah nanti mungkin Budian bisa bercerita dari pengalaman mempraktekkan pada anak-anak, juga kolaborasi bersama dengan orang tua, gitu ya. Anak-anak enjoy dengan permainan ini. Bermain dapat mengasah 6 aspek perkembangan anak usia dini, dan ini insya Allah yang ada di kartu Tama itu, gitu. Karena fisik motorik, gitu ya, itu akan diperoleh ketika anak-anak melakukan praktek. Ketika dia loncat-loncat ya, dari menghitung dari angka 1 ke angka 5 misalnya, dia bergerak. Kemudian ketika pendidik atau orang tua nanti meminta anak untuk mempraktekkan, misalnya membuang sampah atau mempraktekkan memakai baju. Nah, ini aspek motorik akan dilakukan di sana. Kemudian bahasa, ya bahasa, karena di dalam permainan ini diharapkan pendidik memfasilitasi anak-anak dengan komunikasi yang efektif, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, memancing anak untuk berpendapat, bereksplorasi, gitu. Juga sosial, emosi, seni, juga moral agama, gitu. Jadi kita memasukkan, gitu ya, 6 aspek perkembangan anak ini bisa tercover gitu di dalam permainan pertama itu ini. Tapi tentunya sangat membutuhkan peran fasilitator. Fasilitatornya siapa? Fasilitatornya adalah kita semua, para guru dan juga orang tua, gitu. Kartu Pintar Tama itu adalah alat permainan edukatif yang menarik dan membuat anak usia dini gembira bermain dan belajar. Sehingga bermainnya mereka adalah bermain yang bermakna. Dia. Pendekatan di dalam buku modul kami ini ya pendekatannya. Nih, pendekatan di dalam buku modul atau pendekatan dalam menggunakan atau mengaplikasikan kartu pintar Tama itu. Nah, pendekatannya ketika kita belajar bersama anak-anak dengan menggunakan kartu pintar Tama itu, yang pertama adalah bahwa kita harus meyakini bahwa guru adalah teman anak. Seorang guru, gitu ya, yang guru atau orang tua, mohon maaf, ya, nanti saya ralat ini, karena memang modul ini untuk guru dan orang tua. Guru dan orang tua ini adalah sahabat anak, gitu. Kita adalah fasilitator yang berusaha, tugas kita adalah berusaha memudahkan cara belajarnya anak, gitu ya. Kita harus mampu menyampaikan bahan belajar yang ketika itu dipelajari sulit menjadi mudah. Nah, itu peran fasilitator. Nah, itu pendekatan yang penting dan harus kita pegang nih, gitu ya. Nanti kalau kita bermain bersama dengan anak-anak menggunakan kartu pintar Tama itu. Sekali lagi,
kita ini adalah fasilitator. Gitu. Kita adalah teman anak ketika bermain. Selanjutnya pendekatan yang kedua, bahwa kita tidak ini dari prinsip tidak hanya mendengar tetapi mempraktekkan. Karena ya ini kan ada satu ini nih, satu jargon. Kalau mendengar saja saya lupa, melihat saya ingat, dan ketika saya melakukan saya menjadi paham. Gitu. Ini penting sekali untuk menjadi prinsip kita dan harus kita pegang. Artinya dalam permainan kartu pintar Tama itu ini, ayah dan bunda, bunda-bunda pendidik, kita akan mengajak anak-anak untuk terlibat aktif karena pendekatannya juga partisipatoris gitu ya. Jadi anak-anak akan terlibat aktif, kita memotivasi mereka untuk mempraktekkan hal-hal atau sikap-sikap yang baik. Nanti akan saya ilustrasikan di slide berikutnya. Selanjutnya, Brian. Halo? Next slide, Brian. Nggak kelihatan ya Bu, di sini padahal sudah ganti. Oke, pendekatan selanjutnya adalah merdeka bermain ya. Ayah bunda juga bunda-bunda pendidik sudah tidak asing lagi nih bagi kita. Mas Menteri selalu menyampaikan bahwa prinsip belajar pendidikan di Indonesia itu adalah merdeka belajar. Nah, lalu merdeka belajarnya untuk anak PAUD, untuk anak usia dini itu bagaimana? Merdeka belajarnya untuk anak usia dini adalah merdeka bermain. Nah, apa itu merdeka bermain bagi anak usia dini? Ini nih, ini pendekatan-pendekatannya. Jadi merdeka bermain bagi anak usia dini itu adalah kegiatan belajar yang dilakukan melalui bermain. Pada kemampuan anak, ya tadi sudah saya sampaikan, sudah saya aturkan. Berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Nah, itu nanti masuk di poin-poin konten-konten materinya, ya materi bermainnya, gitu ya. Kemudian berorientasi pada kebutuhan anak, ya harapannya seperti itu. Jadi kebutuhannya adalah bagaimana sejak dini anak-anak mengenal apa itu kekerasan dan ternyata itu nggak boleh, gitu ya. Sehingga sejak dini mereka punya sikap untuk berani, gitu ya. Berani kalau ada orang yang mengindikasi mau melakukan kekerasan terhadap dia berani untuk melawan, dia berani untuk melapor, menceritakan pada orang tuanya dan lain sebagainya. Kemudian berpusat pada anak, ya ini istilah kami partisipatif itu ada di sana gitu. Jadi berpusat pada anak, anak-anak adalah subjeknya, anak-anak adalah subjek belajar, mereka kita libatkan aktif, kita libatkan aktif dalam proses belajar itu. Jadi kita sebagai fasilitator tidak banyak memberi materi, tetapi anak-anaklah yang sebenarnya belajar dari sumber belajar yang ada dan mereka belajar dari pengalaman mereka. Oke, saya kira untuk prinsip-prinsip yang lain itu sudah tidak asing lagi gitu, dan ini yang prinsip yang kita gunakan di kartu pintar Tama itu. Next slide, kemudian. Nah, kalau tadi saya matur, ayah bunda juga bunda-bunda pendidik, di dalam pendekatan kartu pintar Tama itu ini ya, kita tidak hanya mendengar tetapi juga mempraktekkan. Karena dengan mempraktekkan anak-anak akan menjadi paham. Ketika itu sudah dipahami, itu akan mudah sekali diimplementasi dalam diri mereka, kemudian akan mudah mempengaruhi dalam sikap mereka. Ini sebagai contoh ya, maaf kartunya tidak begitu kelihatan, tetapi nanti di kartu aslinya itu jelas gitu. Jadi di dalam kartu ini kita sampaikan ini panduan untuk fasilitator atau untuk pendidik atau juga untuk orang tua.
Nah, ketika anak nanti memperoleh kartu ini, nah kita sebagai pendidik memberikan pertanyaan. Ini hanya acuan Bapak Ibu orang tua itu bisa berkreasi sendiri juga gitu. Baik, jika ada teman yang jatuh, apa yang kamu lakukan? Nah, kita berharap anak-anak nanti akan memberikan jawabannya, gitu. Kemudian kita bisa melanjutkan lagi ke pertanyaannya. Oh ya, kalau ditolong, coba misalnya kita berikan contoh ya, ada anak yang jatuh gitu, terus apa yang kita lakukan gitu kan, anak diminta untuk mempraktekannya. Kemudian ketika anak sudah memberikan jawaban, ya entah apapun jawabannya, gitu kan, kita berikan apresiasi. Ya apresiasinya adalah dengan kita coba menggali hal baik apa yang sudah dilakukan anak, karena pasti dari yang dilakukan anak itu ada sisi baiknya, itu yang kita puji. Baru maju 2 langkah dan katakan, aku anak Indonesia suka menolong teman. Nah gitu, jadi aspek motoriknya juga ada di dalam permainan ini ya Bunda, karena anak-anak dia akan melangkah sambil mengatakan sesuatu. Terus maju 2 langkah dan katakan. Di dalam permainan ini, permainannya selalu maju, Bunda. Tidak ada yang mundur, karena kita ingin memberikan penghargaan pada anak-anak untuk setiap apresiasi dia, untuk setiap jawaban dia, gitu. Nah, edukasinya adalah bahwa menolong itu perilaku yang baik yang harus kita miliki, gitu. Jadi ini memang kartu yang dibaca oleh guru atau orang tua, gitu, sebagai fasilitator dalam permainan ini. Next slide. Ini misalnya, ini juga satu kartu, di mana di dalam kartu ini anak-anak nanti akan berada di dalam satu nomor gitu ya, yang dia diperintahkan untuk membuang sampah. Nah, kita bisa bertanya pada anak-anak, di manakah kalau kita harus membuang sampah, gitu kan? Nanti anak-anak akan menjawab, gitu kan, sesuai dengan jawaban anak. Terus kita bisa mendorong lagi mereka, coba ini ada sampah, dibuangnya di mana ya sayang, gitu. Jadi anak-anak melakukan praktek itu di dalam permainan ini. Oke, next slide. Terima kasih penjelasan untuk modul. Saya kira cukup di sini. Bunda-bunda juga Bapak dan Ibu orang tua wali murid. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Itu adalah langkah-langkah dalam permainan kartu pintar sama itu. Nah, dan karena sesi untuk sore hari ini kita akan mengenalkan alat permainan itu, jadi saya kira kita langsung saja kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Bunda Dian akan menyampaikan presentasi pengalaman kami ketika mempraktekkan gitu ya kartu pintar sama itu ini bersama dengan anak-anak. Oke, monggo. Jadi karena ini sesi pelatihan, setelah saya langsung sebagai fasilitator ya. Silahkan memberikan kesempatan kepada Bu Dian untuk langsung menyampaikan presentasinya, sehingga kalau ada tanya jawab kita bisa di akhir nanti. Gitu. Silahkan Bunda Dian. Nah, Bunda-bunda, ini sebelum saya presentasi ada video praktek kami yang sudah kami lakukan di lembaga kami. Monggo Pak Rahadi bisa masuk, bisa sharing videonya, silakan. Oke, sambil menunggu Pak Rahadi ya, mungkin saya bisa share screen dulu.
apa saja yang ada di kartu pintar Tama itu. Nah, ini kartu pintar ini sebagai APE, alat permainan edukatif anak usia dini. Ini sudah kemarin ya sama Mbak Ninin, mengapa toleransi itu perlu ditanamkan pada anak sejak dini, karena toleransi mengajarkan anak untuk berpikiran terbuka. Toleransi mendorong anak untuk belajar bekerja sama. Toleransi mengajar pada anak untuk menerima orang lain apa adanya. Kemudian apa yang terjadi jika anak tidak memiliki sikap toleran? Tidak bertoleransi adalah langkah awal perundungan. Jadi mereka nggak toleransi, akhirnya dibully sama teman yang kemarin yang kuat terhadap yang lemah dan sebagainya. Anak akan mudah menilai orang lain yang berbeda dengan dirinya. Terus ketidaksukaannya itu dapat ditunjukkan dengan mengganggu, menyerang, mengejek, dan melakukan perundungan pada orang lain. Nah, kita sebagai manusia dewasa adalah teladan untuk anak-anak. Jadi mereka kan melihat guru, melihat orang tuanya gitu. Ini papanya tadi sudah dijelaskan sama Bunda Ninin, ada 30. Jadi nggak sampai 100 ya Bunda, lama banget ini 30 aja. Anak-anak saya senang banget kalau main ini. Bunda kapan lagi main luar tangga, bilangnya. Mereka nggak ngerti Tama itu, bilangnya Bunda kapan lagi luar tangga. Terus saya bilang bukan luar tangga, namanya kartu pintar Tama itu gitu. Ini terus ini adalah ada 14 kartu. Nah, kartu-kartu ini mencerminkan tentang yang satu mencegah kekerasan fisik, dua mencegah bullying, yang ketiga ajakan toleransi. Kartu-kartu yang biru ini mencegah kekerasan fisik. Bersama temanmu pilihlah kartu yang berwarna kuning dan hitung. Ini terus nanti maju. Itu Bunda, terus ada yang main Lego. Kemudian membantu mama memilih piring dan sendok, hitunglah gitu. Ini kemudian, nah ini selain kekerasan fisik juga mencegah kekerasan seksual, tentang sentuhan boleh. Ini keluar lagi. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh. Bisa ya Bunda nyanyinya? Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang gitu. Terus sentuhan tidak boleh, kita nyanyi di situ juga Bun. Jadi main itu maksudnya nggak cepet ya, agak lama karena kan habis dibeli kartu terus mereka melakukan yang diminta kita apa, terus bisa nyanyi, bisa tepuk gitu sesuai dengan kartu yang mereka ambil gitu, mereka yang pilih. Ini tentang pisahkan baju sama celana, terus memakai baju, terus ini toilet. Ini terus next slide-nya. Ada 14 kartu tadi ya. Yang ini sudah mencegah. Ini kok nggak ada suaranya, Zoom saya atau semua ya? Memang nggak ada suaranya Bun. Ini bukan video Bun. Videonya disiapkan para hati. Ini slide. Halo? Halo, suara saya nggak kedengeran kah? Halo? Tapi kecil. Oh, kedengeran tapi kecil. Agak putus-putus kan. Oh iya, oke. Sudah tak besarin. Iya. Iya, memang kendala hujan ya, Bu Linda, di mana-mana susah ini. Saya lanjutkan saja ya. Ini kan cuma ini apa sih pengantar. Nanti kalau lihat videonya, insya Allah Bunda-Bunda pahamlah maksudnya apa. Tadi sudah pencegahan kekerasan, terus yang sekarang pencegahan bullying itu juga ada beberapa kartu. Nah, ini juga kami beberapa kali ganti-ganti dan ada masukan-masukan dari ahli. Ini nih yang harus tentang bullying, ini nih tentang kekerasan. Jadi kami nggak semena-mena langsung pilih opo kartunya karpe dewe ya, tapi ini memang ada ilmunya dan kemarin sudah mengundang ahlinya seperti itu. Ini kemudian yang kuning tadi ini sudah dicontohin sama Bu Nining yang tadi jatuh. Terus tentang berbagi juga ada. Membuang sampah ini sudah untuk mencegah radikalisme, ajakan toleransi.
Kemudian cara meminta maaf. Yang ini toleransi benar-benar, jadi toleransi kepada yang misalnya teman kita yang kulitnya hitam, teman kita yang rambutnya keriting, teman kita yang Chinese gitu-gitu. Cara bermainnya sekarang, cara bermain sama seperti ular tangga pada umumnya. Yang bermain adalah anak, minimal 2 anak atau kelompok anak. Jadi kalau kelompok terdiri dari 2 orang. Yang satu ngelempar sama milih, yang satunya jalan gitu Bun. Kalau mereka main sendiri berarti satu-satu. Sudah kami coba dua-duanya, ada yang pernah sendiri, ada yang kelompok. Lebih menyenangkan yang kelompok, jadi nggak capek sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, dipandu guru atau orang tua berperan untuk membacakan perintah dan edukasinya. Kemudian tiap anak atau kelompok anak bergantian untuk melempar dadu. Jadi kalau sebelum main kita osom dulu, hom pimpa alai hom gambreng gitu Bun. Terus 1, 2, 3, 4 harus urut. Nah, kemudian berjalan sesuai dengan angka dadu yang didapatkan. Nanti kan lempar dadu terus dihitung. Berapa itu keluarnya? 1, 2, kan hitung bareng-bareng. Bundur-bunduran yang ada di dadu. Jalan gitu. Setiap kotak terdapat gambar yang menggambarkan peristiwa yang ada di perintah. Nah, setiap anak harus menjawab atau melakukan sesuai perintah kartu. Kan kita yang baca, guru atau orang tua. Apabila sudah selesai, berlanjut ke kelompok yang lain. Sudah, gitu aja. Mungkin habis ini Pak Rahadi bisa share videonya ya, Pak. Oke ya, langsung saya share ya. Oke, monggo. Jadi filmnya ini itu masih mentah, belum matang. Nanti tunggu kritik dari teman-teman, nanti kita perbaiki filmnya sehingga bisa untuk tunjuk ajar di beberapa tempat. Baik, Pak. Oke, kita mulai. Aduh, lagunya. Ini bintangnya Bodia. Model ya, Pak. Tadi masuknya ambil berapa? 2. Berarti 2 sama 4 juga. Oke, sekarang terima kasih sudah menjadi tolong bantu satunya ini. Mau buat taruh handphone. Nah, ini baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lempar jatuh, Mas Bintang yang jalan. Kalau dia lempar jatuh, Nasrin yang jalan. Oke? Yang pertama, teman-teman gambreng dulu bertiga. Siap, bersama satuan. Gambreng dulu.
jadinya tambah naik tambah ada tangga. api masuk di mata. Ini gambar teman-teman kalau mandi di kenapa harus mandi di kamar mandi? Sarung mau. Mbak Didi kalau ada kamar mandi begini, Mbak Didi pilih yang mana? Oh iya, hebat. Gambarnya boleh sentuh hati dan boleh kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh. Terus ditelepon gurumu. Wes hafalan. Lebut. Baca ora? Hanya diriku yang boleh menyentuh. Itu yang sama papa mama. Hebat, betul. Yang boleh dipegang tadi apa? Kepala, tangan, kaki. Yang nggak boleh dipegang sama orang lain apa? Tangan dan ya hebat teman-teman. Hajinya berapa lama tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan. Jadi ini film singkat ya, film singkat soal petunjuk penggunaan kartu Tama itu. Maaf tadi ada kesela, ada suara tugasnya sudah dikerjakan belum, Mas? Jadi ada tiba-tiba pas syuting ada orang masuk suaranya gitu. Nah, begitu Budian yang bisa saya sampaikan karena ini filmnya baru drafting ya, draft. Nanti kalau ada masukan, ada kekurangan, mohon dikasih masukan gitu ya. Sebenarnya syutingnya itu panjang, hampir 20 menit, tapi saya perpendek menjadi 6 menit saja biar mudah untuk dipahami gitu. Terima kasih, Budian. Baik, terima kasih kembali Pak. Malah justru kami yang berterima kasih karena justru ketuesan kami loh yang ngerender videonya, yang editin. Wah, terima kasih Pak. Iya bunda-bunda sekalian, jadi sebenarnya main ini tuh 20-30 menit. Cuman kan nggak mungkin kita bikin video sepanjang itu ya. Jadi kira-kira nih langsung mawon bunda-bunda paham tidak atas video tadi? Kan nanti kan kita mau praktek ya. Kami sediakan modulnya, set alat permainannya berupa kartu dan MMT-nya gitu kepada bunda-bunda. Terus silakan dicoba dan dipraktekkan di sekolah atau di rumah masing-masing gitu Bun. Mungkin ada yang ditanyakan misalnya Bun, aku kok nggak ngerti caranya ini gitu. Tapi kalau misalnya sudah jelas yo alhamdulillah gitu. Monggo bunda-bunda. Oh nggih Bu Anis. Bunda Nining masih terpental kah, Bunda Nining? Sudah selesai ya? Sudah Bunda, sudah selesai. Saya, Alhamdulillah. Videonya bagus banget Bun jadinya. Saya sangat-sangat tidak bisa menyimak, sama sekali tidak bisa menyimak presentasi Budian maupun video. Sinyalnya hilang. Iya, mental beberapa nggak kali. apa-apa Bun. Tapi kan Monggo, Bunda silakan Nining dilanjutkan Bunda.
Sudah. Maksudnya habis setelah ini kan sudah selesai. Terus maksudnya kalau ada yang ditanyakan tentang permainan ini, Bun. Kalau tidak ada kan berarti sudah jelas ya, Bun. Ya, silahkan. Ya, Nje. Ya, ini saya Zoom lewat HP akhirnya Budian. Oh ya Allah. Ya, Bunda. Mental terus. Monggo silahkan. Ya, Bunda-bunda juga Bapak Ibu orang tua wali murid, monggo. Inilah tadi ya sudah dikenalkan sama Budian. Ini cara prakteknya ketika menggunakan kartu pintar Tama itu, cinta, damai, dan toleran. Dan harapan kami gitu ya nanti ayah bunda, bapak dan ibu juga bisa mempraktekkan hal yang sama, gitu, dengan menggunakan alat permainan ini. Monggo kalau mungkin ada pertanyaan silahkan. Boleh di chat, Bun, kalau misalnya terkendala sinyal. Ya, silahkan bisa juga dengan ini ya, kirim chat. Boleh, pertanyaan di chat boleh. Aduh. Langsung praktek asik kayaknya, Bun, katanya Mbak Dian. Iya, asik kok. Iya, boleh dan kita agendakan nanti ya, insya Allah. Oh iya, alhamdulillah sudah paham. Jelas, Bun, siapa? Iya, Bunda Nining gimana? Ya, Bunda Nining. Ada di chat ya. Ada, Bun, silakan, Bun. Ya, saya mau jawab sedikit ya pertanyaannya ya. Iya, siap. Terima kasih Pak Hadi. Jadi yang Bu Heni itu, ini tidak ada ularnya. Adanya prosotan gitu loh. Jadi gambarnya prosotan. Jadi tetap asik naik atau turun tetap asik gitu. Naik tangga juga asik. Kalau Prosotan juga asik gitu ya. Jadi pokoknya tetap asik bagi anak-anak gitu. Jadi memang tidak kita bikin ular seperti panisem itu ya. Jadi hukuman tidak gitu. Karena konsepnya adalah anak-anak ini tidak salah gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang menurut norma orang dewasa tidak benar, pasti dia melihat contoh yang tidak benar itu. Maka tugas kita adalah untuk mencoba menjelaskan tentang norma-norma yang benar seperti apa. Itu Bu Heni gitu ya. Jadi di kartu ini adanya merosot gitu ya. Jadi asik juga pokoknya merosot gitu. Gitu. Begitu penjelasannya gitu. Oke, matur nuwun Pak Rahadi. Jadi memang ada turunnya, Bun, tapi turunnya bukan pakai ular. Kami ganti dengan prosotan. Jadi tetap asik gitu kelihatannya. Dan kesan bagi anak-anak juga seneng kok. Kenapa? Iya, tapi mereka nggak kecewa gitu. Ya, kok aku turun? Enggak, tetap asik lah. Terus pas sudah selesai pun reward yang tadi tuh kami bikin sendiri pakai spon hati. Itu juga tulisannya yang baik-baik, Bun. Aku anak pintar, aku anak hebat, aku anak cerdas, misalnya tadi ya 3 kelompok. Itu mereka, tapi yang menang, yang juara pertama, maksudnya sudah selesai duluan, kami persilakan untuk memilih dulu gitu, Bun. Jadi reward untuk mereka yang menang duluan itu memilih saja sebenarnya. Jadi kan tadi gambarnya ada bintang, matahari sama bulan ya. Terus kata-katanya cuma aku anak hebat, aku anak pintar, aku anak cerdas, sama-sama baik Bun. Cuma yang menang, ya udah yang menang boleh milih dulu gitu kan. Mereka juga sudah senang dan semuanya yang kalah pun juga senang. Mereka bukan kalah ya, tapi ke 30-nya itu jadi nomor 1, nomor 2 sama nomor 3 gitu, semuanya pemenang. Begitu Bunda yang bisa saya tambahkan. Oke, dari Bu Weni juga sudah jelas ya, siap buat praktek di sekolah nanti. Oh iya, betul Bu Heni Erna. Prosotan asik, rewardnya juga memotivasi. Iya, terus diminta bawa pulang, saya nggak boleh. Jangan dibawa pulang. Bawa pulangnya nanti kalau teman-teman Bunda kasih mainan besok,
Kan mereka ceritanya tadinya mau dibawa pulang tuh Bun. Saya nggak boleh karena belum bikin banyak gitu loh. Takutnya kalau saya mengajak mereka main lagi, nanti bikin lagi. Jadi saya bilangnya besok kita bikin sendiri. Kamu gunting sendiri, nulis sendiri, apa digambar sendiri gitu. Jadi kemarin tuh cuma dipinjemin ceritanya. Terus memang kadang-kadang ada yang nggak tertib Bun, jadi ada yang kepengen duluan, ada yang nggak sabar, tapi itu menurut saya proses buat mereka. 1 kali, 2 kali, 3 kali main, asik selalu, asik terus, senang terus gitu. Mungkin begitu saja yang bisa kami sampaikan. Bunda Nining ada yang mau disampaikan lagi tidak Bunda? Ya, mungkin karena yang lain juga susah jaringannya, susah sinyalnya. Nanti kan ini direcord Bunda, insya Allah kami upload ke YouTube. Yang gelombang hari pertama kemarin juga insya Allah akan diupload ke YouTube. Jadi Bunda-Bunda nanti akan kami kirimkan linknya supaya bisa menyimak lagi gitu. Videonya pun juga nanti diupload ke YouTube aja. Halo, iya. Sebentar, saya lihat ada ting-ting gitu. Oke. Nggih, ngaten mawon Bunda yang bisa kami sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cuma, oh iya, Bun, kalau ada yang suka prosotan terus bagaimana? Maksudnya gimana Bunda Novi nih? Kalau ada yang suka prosotan terus bagaimana? Gambarnya tuh memang prosotan, nggak pakai ular. Prosotan itu di mainnya. Maksudnya? Pengennya merosot terus gitu. Enggak lah, naik tangga juga asik loh. Jangan motivasi mawon. Mesti kalau sudah merosot sekali ya udah gitu, nanti ganti naik. Kan kalau kita mau merosot juga naik dulu. Tapi selama saya praktek tuh nggak ada yang merosot-merosot terus. Gitu Bu Novi. Oke. Iya. Tadi videonya putus-putus. Ini seperti main ular tangga ya, Bun? Nggih, ini seperti main ular tangga, Bu Iva. Tapi cuma 30 kotak, nggak sampai 100. Terus di papan ular tangganya itu pun sudah kami desain dan kami set. Ini beberapa kali trial juga. Kartunya itu beli atau buat sendiri pun jika kita ingin praktek. Nah, ini kan kami harus mengimbaskan kepada bunda-bunda semua. Kebetulan yang kami undang itu sebanyak 45 lembaga yang kami surati itu memang peserta wajib. Dan mereka nanti pun dapat ini pun, dapat 1 set modul, papan, dan kartunya. Tapi kami meminta untuk mereka lembaga yang 45 undangan ini mempraktekkan, kemudian di video ada dokumentasinya dan dikirimkan ke kami gitu Bunda. Dan sementara ini tidak diperjualbelikan ya, begitu. Bu Farina ini dari mana Bunda kalau boleh saya tahu? Bu Atik. Tekstisnya bagaimana nanti kita ini di WA grup Mawon nggih. Saya sih kepengennya bunda-bunda main ke Puja Pintar, jadi saya nggak usah ke sana ya.
Kayak Bu ini tuh seneng tuh deket. Mesem-mesem deh Bu ini tuh. Iya. Kemarin itu kami beli apa itu dadunya itu kan dibikin sama Bunda Murti. Ngisinya pakai dakron ya namanya ya. Itu tapi ketika disuruh 50 wah udah angkat tangan. Akhirnya kami pesan ke produsen boneka. Itu jadi dadunya alhamdulillah bagus banget dan saya juga senang lebih gede pun dari yang tadi kami mainkan 15 kali 15 cm gitu. Nanti simpen ya, terus praktek, terus kalau nggak jelas boleh ditanyakan ke kami gitu. Terus kami juga minta videonya atau fotonya, dokumentasinya apapun lah untuk dikirimkan. Karena kami juga harus melaporkan kepada pendukung kami ini, Kemenko PMK ini bunda-bunda semuanya. Saya chat itunya, daftar hadir presensi untuk hari ini. Sebentar. Di manakah? Oke, sudah saya kirim ke chat. Bunda-bunda silahkan isi presensinya. Nah, untuk yang peserta di luar undangan, mohon maaf sekali karena kami juga terbatas karena cuma 40 lembaga ini. Yang lainnya hanya dapat sertifikat Bunda. Oh, Bu Nining nih tambahin. Oke. Untuk lembaga Bapak Ibu yang tidak terdaftar, bisa pesan kami dengan mengganti ongkos cetak. Oke, Bun. Itu kebijakan terbaru dari kami ya, dari Bunda Nining. Jadi kalau ada yang mau bisa japri, Bunda saya mau nanti ongkos cetaknya berapa. Itu kan cuma MMT, Bun. Oh iya, tak tunjukin nih, saya punya realnya. Tadi tuh bawa dari sekolah, Bunda. Mana ini? Nah, ini kayak gini. Kelihatan nggak? Aduh. Pas banget, Bun. Jadi gini lah. Terus ini dadunya. Nggak kelihatan ya. Tapi kayak tadi tuh, jadi selebar itu pokoknya anak-anak bisa main di kotak-kotaknya gitu. Dadunya juga besar, dadunya cuma 1. Kartunya ada 14 kartu tadi. Dan warna-warnanya pun sudah kami beda-bedain untuk kekerasan fisik yang mana, bullying yang mana, toleransi yang mana. Gitu mungkin yang bisa sama saya sampaikan. Ada lagi Bunda? Presensinya jangan lupa ya. Oh, nggih. Assalamualaikum Bu Istina. Aduh. Iya Mbak, mohon maaf mau telat. Nggih Bu. Apa kabar Bu? Aduh. Nah, selamat. Baik, wah sukses. Penampilannya luar biasa. Matur nuwun Bu Is. Semoga ke depan. Halo Bu. Sukses untuk Dian dan semuanya. Nggih, matur nuwun Bu Is. Bunda-bunda Bu Istina ini pengawas TK Kecamatan Jaten, nggih, alhamdulillah bisa rawuh di hari ini. Kemudian ada juga Bu Rini kok. Bu Rini mendampingi kami dari awal ini sepertinya. Saya lihat di partisipan. Nggih, Bu. Bu Is sudah pulang, Bu Is? Ya, aku tadi kan. Ini tadi kan baru selesai rapat. Oh, nggih. Terus alhamdulillah bisa masih bergabung. Ya tadi mengikuti tadi Mbak Nining, terus berlanjut penjenengan luar biasa semuanya, bagus. Nggih, matur nuwun Bu Istina. Ya. Bu Is, ada yang mau disampaikan lagi nggak Bu? Mumpung ada jenengan nih Bu. Silakan deh Bu, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Bu Is. Loh mumpung loh Bu. Ikut bangga kreativitasnya. Semoga ini bisa menjadi motivasi bagi rekan-rekan yang lain. Bisa memberikan pencerahan untuk pendidikan karakter anak bangsa kita. Ya. Sukses selalu aja, semoga semangat untuk bisa memberikan ilmunya pada teman-teman yang lain. Dan semoga bermanfaat dan keberkahan untuk semua. Dan terus
maju, berkembang untuk kemajuan pendidikan anak usia dini khususnya di Jaten, dan insya Allah ini nanti bisa go internasional gitu. Amin. Pangestunipun Bu Is. Karena saya lihat dari pesertanya luar biasa ini yang masuk di forum ini, luar biasa. Berarti semuanya ingin maju bersama ya. Semoga panjenengan sebagai ya narasumber atau mungkin panjenengan punya ilmu terus dikembangkan. Jangan pernah surut apa yang ada di diri panjenengan, putasi panjenengan di Bocah Pintar, kembangkan terus. Saya hanya mendoakan saja semoga semuanya akan diberi kemudahan oleh Allah dan menjadikan amal jariah panjenengan. Ya, sukses selalu Mbak Ning, Mbak Dian, semuanya saja yang ada di forum ini. Monggo berlanjut. Oh, nggih, sampun nggih Bu Is. Bu Is kena matur nuwun Iya. sekali loh. Saya senang banget nih Bu Is bisa ke sini. Alhamdulillah. Bunda Iya, Nining saya mohon juga. maaf Bunda. Ini Bunda Nining terpental ini katanya. Oh gitu. Untuk yang mau lihat filmnya tadi itu saya kopikan linknya di chat ya. Bisa di-download sendiri. Gitu. Mantap Pak, mantap. Karena filenya besar, nanti itu akan kita perbaiki lagi. Nyari musik sing ceria enak-enaknya malah sarinan. Kemarin ada yang nyanyi Mendung Tanpa Udan, Pak Radi seneng banget itu. Ya Pak. Oke. Nggih, alhamdulillah ya. Jadi kami pun juga berproses nggih. Jadi kartu pintar Tama itu ini sudah beberapa kali ganti-ganti Bunda. Jadi papanya, apanya gitu. Yang sekarang insya Allah sudah fix. Jadi sekarang tinggal mempraktekkan, maksudnya mengimbaskan kepada bunda-bunda Iya. dan memberikan ini semuanya gitu. Iya. Ada Dan lagi. teman-teman kelihatannya ya antusias itu untuk bisa ikut bergabung ini, Mbak. Nggih Bu, betul Bu. Nah, ini ada gelombang 2 Bu. Jadi kenapa kami ada 2 gelombang? Jadi dulu itu ceritanya kami berharapnya bisa luring. Jadi maka kami bagi dua gelombang. Ternyata nggak boleh juga luring. Akhirnya nge-zoom juga. Jadinya ada 2 gelombang. Nanti gelombang yang kedua pun sama materinya hari 1, hari kedua juga gitu. Cuma berbeda pesertanya saja. Oh gitu ya. Kapan Bu? Ya, berbagi ilmu itu wajib. Amin. Sudah azan ya Saya Bunda. bisa masuk enggak? Sudah bisa Bu Nining, monggo. Alhamdulillah ya Allah. Ya, deh. Alhamdulillah ada gambarnya Bu Dian. Soalnya saya yang lagi ngomong Bun, jadinya. Iya, matur suwun sangat ya, alhamdulillah bunda-bunda juga ayah bunda, bapak ibu dan yang kami hormati Bu Isina, Bu Rini, matur suwun sangat sudah bersamai kami sampai sore hari ini. Matur suwun sangat itu untuk motivasinya. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini kita bisa terus saling belajar, saling berbagi. Ngaten Bu. Dan dalam mohon maaf sekali sore hari ini terpental-pental, sinyalnya jelek sekali, hujan deras. Ini Bu. Iya. Terima kasih banyak. Jadi semakin semangat gitu ya, semakin semangat untuk terus belajar. Matur suwun Bu Istina, matur suwun Bu Rini dan semuanya. Sama. Iya. Sukses untuk semua pokoknya. Oke, Ibu mungkin matur suwun. Sebelum ditutup bisa foto bersama dulu ya, lagi ada Bu Istina sekalian. Oke. On cam lagi ya Bun. Saya foto lagi, bentar. Semoga saya bisa ya. Semoga nggak mental. Mana Bunda Nining? Tak tunggu ini Bun. Bunda Nining mana? Ada Pak Rahadi. Oh ya sudah ada Bunda Nining, asik. Siap G. 1, 2. Sebentar, ada Bu Rini belum. 1, 2, 3. Oke.
Ya, Sampun Bu makasih. Istina. Sebentar Peserta yang semua sudah. halaman kedua belum. Tadi halaman pertama ada Bu Is, sudah Bu Is. Makasih ya. Oke, Matur suwun sebentar Bu Bu. Is. Ya. Sehat selalu loh ya, dijaga Oke, kesehatannya. matur suwun. Iya Bu Is. Ini halaman keduanya belum, ada Mbak Dian Vanita, Bu Atik, Bu Mami, Mbak Rini. Bu Rini. Bu Rini udah di rumah Mbak nih. Rini di halaman 2. Iya, Bu Rini di halaman kedua. Ada Bu Rini Iya. yang Fajrul, ada Bu Rini penilik gitar. Namanya sama-sama Iya. Rini. 1, 2, 3. 1 kali lagi, Bun. 1, 2, 3. Sampun, matur suwun. Saya harus share ini ternyata nggak tahu screen-screennya di mana, entah jadi harus langsung share di WA. Bu Dian, Dalam Bunda. untuk penutupan nanti, jika berkenan mungkin dari UPT, Bu Is atau Bu Rini berkenan untuk menutup Bu Dian mungkin Oke, untuk di acara penutupan. Karena Siap. ini penutupan gelombang 1 ya. Iya. Ingatan. Oke. Gimana? Iya Bu Is, kami maturiin untuk menutup acara dan seminar dan pelatihan hari ini gelombang yang pertama, kami mohon dengan sangat Bu Is bisa menutupnya. Tapi sebelum itu sekali lagi saya minta pada bunda-bunda kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kalau belum saya tutup. Tidak ada ya kayaknya ya. Sudah sore juga jam 3. Berarti bisa ditutup nggih bunda-bunda ya. Bu Istina masih ada nggih Bu Is, silakan untuk menutup nggih Bu Is. Kemarin yang membuka Pak Suyanto Bu. Oh gitu. Oke. Iya. Monggo Bu Is, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita bisa menyelesaikan pelatihan pada sore hari ini untuk sesi 1. Dari awal sudah bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih untuk narasumbernya, para pesertanya, para pendukungnya. Semoga kegiatan pada hari ini yang diawali tadi jam 12 sampai hari ini, insya Allah ada manfaat dan keberkahannya. Dan sebagai narasumber, saya ucapkan terima kasih kepada semua narasumber. Semoga ilmu penjenengan menjadi amal jariah penjenengan, dan ilmu penjenengan bisa memberikan motivasi pencerahan bagi pendidikan anak usia dini semuanya, karena ilmu-ilmu yang sudah punya sampaikan pada hari ini insya Allah luar biasa untuk bisa pembentukan karakter anak-anak bangsa. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita bisa ketemu lagi di pelatihan yang akan datang dan insya Allah akan lebih mantap, bermanfaat, dan insya Allah kondisinya semua dalam keadaan sehat, selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Mari kita akhiri Zoom pada sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Istina sudah menutup kegiatan kami dari Bocah Pintar hari ini. Terima kasih juga untuk bunda-bunda yang sudah rawuh, Bu Nining, Pak Hadi, Bu Rini, dan bunda-bunda hebat semuanya. Mohon maaf apabila tadi dari awal sampai akhir ada kendala-kendala teknis dan sebagainya. Kami sangat terbuka untuk terima kritikan dan saran yang membangun, guys, bunda-bunda. Dan insya Allah untuk peserta undangan bisa kami lanjutkan di WA Group apabila ada yang mau disampaikan, apabila ada info yang lain gitu, guys. Sudah saja saya akhiri, matur nuwun sekali lagi. Nanti kalau yang belum ada daftar presensinya saya share lagi melalui WA Group. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop